Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo minasan. Hai, untuk hari ini masuk ke tema atau bab yang pertama, yaitu Dobutsuga Suki Deska. Dobutsuga Suki Deska itu nanti menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mengungkapkan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu hal. Nanti di sini halnya itu ada olahraga, buah-buahan, dan yang satu lagi hewan. Hai, untuk kosakatanya nanti akan dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok supotsu atau olahraga. Bahasa Jepang dari olahraga adalah supotsu. Yang termasuk kelompok supotsu itu apa saja? Yang pertama ada pinpon, bareboru, badminton, tenisu, basketboru, saka, silato, dan yang terakhir karate. Untuk artinya, pinpon itu berarti pingpong, olahraga pingpong ya. Kemudian bareboru itu artinya bola voli. Badminton, badminton? Badminton atau bulu tangkis. Tenisu, tenis. Basketboru, bola basket atau basket. Saka, sepak bola. Ini berasal dari bahasa Inggris soccer, dijepangkan menjadi saka, artinya sepak bola. Silato, silat. Karate, karate tetap sama. Sekali lagi ya, yang termasuk kelompok dari supotsu atau olahraga, yang pertama pinpon, bareboru, badminton, tenisu, basketboru, saka, silato, dan karate. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua, kelompok dobutsu atau binatang. Dobutsu artinya binatang. Yang termasuk ke dalam kelompok dobutsu itu ada yang pertama inu, kemudian neko, yang ketiga usagi, keempat tori, kelima saru, keenam hebi, ketujuh sakana, yang terakhir adalah kame. Apa saja tadi? Inu, neko, usagi, tori, saru, hebi, sakana, kame. Untuk artinya, inu itu memiliki arti anjing. Inu artinya anjing. Yang kedua neko. Neko itu musuhnya inu atau kucing. Kalau inu anjing, neko kucing. Yang ketiga usagi. Usagi itu kelinci. Yang keempat tori atau yang dalam bahasa Indonesianya itu burung. Yang kelima ini kalian sering dengar, saru. Saru dalam bahasa Jepang memiliki arti monyet. Jadi kalau ada orang yang dibilang kamu saru ya, berarti mungkin secara tidak langsung kamu adalah monyet. Yang dimaksud ini dalam kebudayaan Jawa itu perilakunya yang seperti monyet, dalam arti tidak tahu sopan santun atau tata krama. Jadi kalau ada anak yang tidak tahu sopan santun tata krama, itu anaknya saru atau anak yang seperti monyet. Selanjutnya ada hebi. Hebi itu ular. Selanjutnya ada sakana. Sakana itu kalau kalian masih ingat adalah ikan. Yang terakhir kame.
Kame itu artinya kura-kura. Selanjutnya untuk kelompok kosakata yang ketiga yaitu kuda mono. Kuda mono itu artinya buah-buahan. Yang termasuk kelompok dari kuda mono ada yang pertama papaya, yang kedua painapuru, tiga banana, keempat suika, kelima ichigo, keenam ringo, ketujuh orange. Papaya, painapuru, banana, suika, ichigo, ringo, orange. Sekarang untuk artinya. Kuda mono tadi artinya adalah buah-buahan. Selanjutnya papaya artinya gandul atau pepaya. Painapuru artinya pineapple atau nanas. Banana pisang, suika semangka, ichigo strawberry, ringo apel, orange jeruk. Selain dari tiga kelompok kosakata tersebut ada dua kosakata tambahan yaitu suki dan ichiban. Suki itu artinya suka atau senang, ichiban itu artinya nomor satu atau bisa juga diartikan sebagai yang paling. Suki artinya suka, ichiban yang paling atau nomor satu. Kemudian untuk pola kalimat yang terdapat pada tema Dobutsuga Suki desu ka itu ada 3. Yang pertama pola kalimat kata benda orang wa, kata benda hal ga, suki des. Ini digunakan untuk menyatakan kesukaan terhadap suatu hal. Pola kalimatnya KB orang atau nama orangnya wa, halnya atau bendanya ga, suki des. Berarti misalkan orangnya watashi wa neko, halnya kucing, neko ga suki des. Ini diganti menjadi nama orangnya atau saya boleh, wa tetap partikel, halnya bisa tadi salah satu dari 3 golongan yang ada di contoh, terus ga suki des suka, saya suka halnya apa nanti. Misalkan nama orangnya siapa, suka dengan hal apa. Paham ya? Sebagai contoh, watashi wa neko ga suki des. Saya suka kucing. Watashi wa neko ga suki des. Saya suka kucing. Contoh yang kedua, Anton wa sakana ga suki des. Anton wa sakana ga suki des. Atau Anton suka ikan. Paham sampai di sini? Hai, untuk lebih jelasnya mari kita coba buat kalimat seperti yang contoh tadi. Yang perlu diganti hanya nama orangnya, kata benda orangnya, dan kata benda halnya. Hai, kita hapus ya. Hai, ini biarkan saja wa ga suki desnya kita biarkan. Contohnya tadi watashi atau saya. Watashi wa halnya diganti dengan neko atau kucing. Watashi wa neko ga suki des. Watashi wa neko ga suki des. Artinya saya suka kucing. Saya suka kucing.
Saya suka kucing. Contoh yang kedua. Untuk partikelnya kita biarkan saja. Yang perlu diganti hanya kata benda orang dan kata benda halnya. Contoh yang kedua tadi, Anton. Anton wa sakanaga suki des. Anton suka ikan. Anton wa sakanaga suki des. Misalkan kita ganti lagi, tinggal diganti namanya di sini. Rini wa, halnya kita ganti dengan Rini wa suikaga suki des. Rini suka semangka. Rini wa suikaga suki des. Rini suka semangka. Paham ya untuk pola kalimat yang pertama masih mudah. Selanjutnya pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ada kata benda orang wa, kata benda hal ga, suki dewa ari masen. Di sini bedanya dengan pola kalimat yang pertama ada di sini. Suki dewa ari masen. Ini digunakan untuk menyatakan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Ketidaksukaan terhadap suatu hal. Kalau tadi suki des itu menyatakan kesukaan, suki dewa ari maseng menyatakan ketidaksukaan. Contohnya, watashi wa neko ga suki dewa ari maseng. Itu berarti saya tidak suka kucing. Watashi wa neko ga suki dewa ari masen. Saya tidak suka kucing. Anton wa sakanaga suki dewa ari masen. Anton tidak suka ikan. Untuk lebih jelasnya mari kita coba lagi kayak seperti yang pertama tadi. Untuk contohnya kita hapuskan kata benda orangnya dan kata benda halnya. Untuk pola kalimatnya ini tetap saja yang diganti, ingat, hanya kata benda orang dan kata benda halnya. Watashi wa neko ga suki dewa ari masen. Saya tidak suka kucing. Saya tidak suka kucing. Ingat ya, suki dewa ari masen. Kalau yang belakangnya ada ari masen itu menandakan konotasi yang negatif atau berlawanan. Contohnya ini, suki itu suka, suki dewa ari masen berarti tidak suka. Watashi wa neko ga suki dewa ari masen. Saya tidak suka kucing. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Rini wa, Rini. Ini halnya tinggal diisi dengan tadi. Rini wa suikaga suki dewa ari masen. Berarti Rini tidak suka dengan semangka. Rini tidak suka semangka. Gampang kan? Bahasa Jepang gampang kalau kalian paham cara mengubahnya, mana yang perlu diganti dan yang tidak perlu diganti. Untuk pola kalimat 1 dan 2, silakan persiapan buat
contoh kalimatnya. Tentu saja yang berbeda, jangan sama dengan yang sudah saya contohkan. Baik, selanjutnya pola kalimat yang terakhir atau pola kalimat yang ketiga dari tema Dobutsuga Suki desu ka ada kabe kelompok benda no nakade kabe hal suka ichiban suki desu. Agak panjang ya. Kabe kelompok benda no nakade kabe hal ga ichiban suki desu. Tadi ichiban artinya apa? Yang paling. Berarti ini pola kalimat ini menjelaskan atau menyatakan hal yang paling disukai dari suatu kelompok. Menyatakan hal yang paling disukai dari kelompoknya. Jadi dari suatu kelompok. Kelompoknya yang tadi saya contohkan ada olahraga, buah-buahan, dan hewan. Pola kalimatnya ingat, kata benda kelompoknya berarti itu ada hewan, terus ada olahraga, dan ada buah-buahan. No nakade, ini tetap, nanti jangan dirubah. Halnya, misal di sini kelompok olahraga, sini salah satu yang masuk di olahraga, ga ichiban suki desu. Selanjutnya untuk pola kalimat yang ketiga ada kabe kelompok hal atau kelompok benda no nakade kabe hal ga ichiban suki desu. Pola kalimat kabe kelompok hal no nakade kabe hal ga ichiban suki desu itu menyatakan hal yang paling disukai dari suatu kelompok. Seperti yang tadi kita pelajari, untuk kelompoknya saya contohkan ada 3, olahraga, buah-buahan, dan binatang. Berarti nanti ini kalau mau diganti, ini adalah kelompoknya, misalkan buah-buahan atau olahraga atau binatang. No nakade tetap halnya apa? Salah satu hal yang ikut kelompok hal ini, ga ichiban suki desu. Suki itu artinya suka, ichiban nomor 1 atau yang paling. Jadi nanti kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yang paling saya suka dari kelompok hal ini adalah ini. Contoh, Dobutsu no nakade neko ga ichiban suki desu. Dobutsu no nakade neko ga ichiban suki desu. Dari kelompok binatang, yang paling saya sukai adalah neko. Dobutsu no nakade neko ga ichiban suki desu. Dari kelompok binatang, yang paling saya sukai adalah kucing. Kita coba ya praktekkan ke dalam pola kalimat. Ini dihapus. Ingat, yang dihapus adalah kata bendanya. Tadi di sini adalah kata benda kelompok hal. Misalkan kuda mono atau buah-buahan. Kuda mono no nakade, buahnya yang paling disukai. Kuda mono no nakade suika ga ichiban suki desu. Dari kelompok buah-buahan, yang paling disukai adalah semangka. Kuda mono no nakade
suika ga ichiban suki desu. Baik, kita ganti lagi. Misalkan dari kelompok olahraga. Olahraga supotsu. Supotsu no nakade saka ga ichiban suki desu. Supotsu no nakade saka ga ichiban suki desu. Dari kelompok olahraga yang paling disukai adalah sepak bola. Untuk pola kalimat 1-3 silakan persiapan buat contoh kalimatnya atau persiapan pertanyaan untuk diskusi di forum. Untuk tugas nanti saya taruh link di bawah, silakan dibuka, baca petunjuknya dan kerjakan. Kalau sudah selesai, seperti biasa, kumpulkan linknya saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok kosakata yang ketiga yaitu kuda mono. Kuda mono itu artinya buah-buahan. Yang termasuk kelompok dari kuda mono ada yang pertama papaya, yang kedua painapuru, 3 banana, keempat suika, kelima ichigo, keenam ringo, ketujuh orange. Papaya, painapuru, banana, suika, ichigo, ringo, orange. Sekarang untuk artinya. Kuda mono tadi artinya adalah buah-buahan. Selanjutnya papaya artinya gandul atau pepaya. Painapuru artinya pineapple atau nanas. Banana pisang, suika semangka, ichigo strawberry, ringo apel, orange jeruk.